Hai, assalamualaikum, welcome back di channel Ambi Zerbia. Kali ini aku mau plan touring beberapa tanaman gantung. Ini aku akan merekomendasikan beberapa tanaman gantung yang perawatannya gampang, yang perawatannya minim, dan tanamannya itu nggak rewel. Nah, ini aku rekomendasikan untuk kalian, teman-teman yang baru memulai menanam. Jadi misalkan kalian bertanya-tanya gitu, aku tanaman apa lagi ya yang aku belum punya gitu, yang perawatannya mudah. Nah, aku akan rekomendasikan beberapa jenis tanaman gantung yang perawatannya mudah. Tapi sebelum nonton, jangan lupa di like jika suka videoku, di komen untuk saran dan kritiknya, dan juga kalau suka channelku di subscribe. Thank you. Dia tanaman yang pertama. Sini aku ada Scindapsus pictus. Nah, kalau lebih gampangnya nama lokalnya itu Sirih Silver. Ini kalau kalian bertanya-tanya kenapa bisa rimbun, sebenarnya ini udah lama banget. Jadi ini mungkin sudah sekitar hampir setahun, jadi bisa rimbun serimbun ini. Kalau misalkan pemupukan sih sebenarnya pupuk kandang itu cukup. Untuk potos itu udah cukup pupuk kandang aja yang kita biasanya mix di tanahnya, nggak perlu pupuk-pupuk macam-macam. Tanaman jenis potos itu memang gampang banget pertumbuhannya, bisa sampai selebat ini. Nah, ini ada indukannya. Ini ada indukan dari Scindapsus pictus atau Sirih Silver. Dulu aku punya ini cuma dua daun. Dulu aku punya masih tunas gitu. Sekarang ini udah jadi indukan, dan kalau kalian lihat ini batang yang sudah tua sekali gitu. Dia ini udah berapa kali aku potong. Terus sudah dijadikan bibit-bibit juga. Terus beberapa juga sudah dijual gitu. Nah, ini jadi kalau misalkan dia merambat, sebenarnya dia lebih bagus kalau dia tuh merambat, karena akar anginnya ini kan juga menyimpan nutrisi gitu dari tembok atau dari lumut atau dari apa, jadi daunnya bisa besar nanti. Nah, ini sampai ke sini tuh. Jadi dia bisa merambat ke tembok ya guys, seperti tanaman dolar gitu. Nah, yang ini sebenarnya akan lebih bagus juga kalau misalkan kita kasih terus ya, dirambatin ke atas. Cuman kalau aku sih lebih suka gini, karena memang aku basically suka tanaman gantung yang menjuntai-juntai. Ini bisa kalian pilih untuk jadi tanaman gantung di rumah. Daunnya gede banget. Oke, kita ke tanaman selanjutnya. Tanaman selanjutnya ini ada Sirih Enjoy atau Enjoy potos. Nah, ini juga jenis Epiprenum. Ini indukan. Ini juga indukan. Nih, kalian bisa lihat daunnya itu sudah besar-besar banget, hampir sebesar Manjula potos. Nih, ini daunnya besar banget. Ini sebenarnya kalau misalkan kita mau tempel ke dinding kayak gitu, dia juga bisa merambat sampai ke atas, atau kita bisa juga kasih turus. Cuman ini memang aku biarkan memanjang begini ke bawah, karena memang kan ini untuk tanaman tempel, jadi harus menjuntai ke bawah. Ini juga sudah beberapa kali di cutting, ini ada bekasnya, dan setiap di cutting pasti akan selalu tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Jadi nggak usah khawatir kalau kita cutting tanaman-tanaman kita, karena itu sebenarnya juga membantu dia makin rimbun, dan juga membantu kita untuk punya lebih banyak. Nih, lihat nih, ini hasil cutting, bekas cuttingan, dan ini tunas yang tumbuh. Bahkan di dalamnya ini juga bakalan banyak banget tunas yang tumbuh-tumbuh, tunas baru yang tumbuh kalau kita sering cutting guys gitu. Aku juga sering bilang di video-videoku, kalau kita cutting tanaman kita pasti bakalan banyak tunas yang tumbuh, makin rimbun jadinya. Oke, kita next. Kemudian aku juga punya Marble Queen potos atau sirih putih, nama lokalnya, atau sirih marble juga. Ini juga sudah indukan. Anakannya tuh udah banyak banget, beberapa udah terjual juga.
kalau tanaman kayak gini lumayan laku ya, yang mudah-mudah perawatan kayak gini. Ini juga perawatannya mudah, jadi rata-rata semua tanaman potos kalian cuma tinggal siram itu 2 kali sehari bisa, tergantung penempatan kalian. Kalau teduh biasanya aku 2 kali sehari, dan biasanya dia kena matahari selewat gitu. Nah, tipsnya kalau misalkan kalian punya tanaman yang ada semburat putihnya kayak gini, atau seperti enjoy tadi, itu kalian harus tetap kena sinar matahari ya, walaupun selewat matahari pagi atau sore itu nggak apa-apa, karena kalau ada putihnya gini pasti dia butuh cahaya matahari untuk membantu berfotosintesis. Tanaman selanjutnya ini adalah, kalau nama lokalnya Minkawe. Nah, kalau nama yang biasa terkenalnya itu Creeping Charlie. Ini juga tanaman yang paling gampang banget. Ini tanaman kayaknya nggak bisa mati deh, kecuali kalian nggak pernah siram selama seminggu, mungkin iya ya. Tapi ini tanaman itu nggak bisa mati, karena walaupun ini cuma nyentuh tanah, dia bisa tumbuh. Jadi paling gampang banget. Dan ini kalau misalkan pengen yang nambahin kayak kesan ijo-ijo gitu di rumah, nah bisa pilih tanaman Minkawe ini atau Creeping Charlie. Ini juga udah lumayan rimbun karena emang udah lama ya. Tapi memang dia ini jenisnya emang cepet banget rimbunnya. Dia memang suka air, dia nggak suka matahari. Jadi dia taruh di tempat teduh, tapi siramnya 2 hari sekali gitu. Ini ada satu lagi di sebelah sini. Kalau tadi di pot tempel, nah ini di pot gantung. Bisa menjuntai gitu. Oke, nextnya. Nah, next kalian bisa pilih juga jenis philodendron. Di sini aku ada yang untuk aku gantung, aku ada 2. Ini ada philodendron Hederaceum aureum, atau biasanya lebih gampangnya Philo lemon lime. Ini bukan siri lemon ya, karena siri dan philo, potos dan philo itu berbeda. Aku juga udah pernah bikin videonya perbedaan philo dan potos. Jadi aku nggak bahas lagi di sini karena udah pernah. Jadi di sini adalah philo lemon lime. Daun mudanya itu warnanya kuning kayak gini. Ini juga daun muda. Awalnya ini hanya 1 juntai gitu karena aku cutting. Akhirnya tunasnya ada 2 di dalam. 3 di bawah. 4, ada 4 setelah di cutting. Jadi ini daun baru semua yang warnanya kuning seperti ini. Dan daun yang tuanya warnanya hijau. Daunnya tuh memang heart shape ya, bentuknya tuh love kan. Cantik. Terus yang nextnya ini dia philo juga, masih philo. Ini adalah Philodendron Brazil. Kalau yang ini di daunnya itu ada semburat warna kuningnya ya di tengahnya. Jadi setiap daunnya semuanya seperti itu. Di bagian tengah daunnya selalu ada semburat kuningnya. Tuh. Ini juga baru di cutting. Jadi begitu beli tanaman, biasanya aku langsung cutting. Nggak butuh waktu lama supaya cepet rimbun. Nih, ada tunas barunya. Kalau philo taruhnya di tempat yang teduh, walaupun itu philo yang terang seperti ini pun tetap juga dia sukanya tempat yang teduh. Terus penyiraman 2 kali sehari. Nggak perlu terlalu kena matahari, nggak apa-apa. Dia tempat teduh juga masih bisa hidup. Seperti ini. Oke, tanaman terakhir ya. Next kita ke tanaman terakhir. Next ini ada episia. Episia beberapa warna, berbagai warna. Ini ada yang hijau, ini yang pink, terus ini yang coklat. Kalau episia dia tempatnya teduh dan bisa terkena matahari selewatan, karena kalau misalkan nggak kena matahari nanti batangnya tuh jadi panjang
terus daunnya warnanya nggak keluar. Kalau episia gitu. Jadi dia juga suka air, jadi jangan sampai tanahnya itu kering karena daunnya bisa jadi kayak gini, gosong karena kekeringan. Terus dia tuh bakalan menjuntai. Nah, ini adalah anakan-anakannya. Ini bisa kalian potek terus diperbanyak dari sini. Dia cepet banget ya keluar ininya, cepet banget keluar sulur, namanya sulurnya cepet banget keluar. Nah, ini bisa kita perbanyak lagi, tinggal kita potek. Aku juga udah pernah bikin videonya memperbanyak episia. Ini yang warna coklatnya. Episia ada banyak banget, ada macam-macam warnanya, banyak. Yang aku punya hanya 3 ini. Nah, ini dialah tanaman-tanaman yang super minim perawatan, yang enggak susah, nggak rewel juga. Kalian nggak perlu pakai pupuk macam-macam, kalian tinggal pakai pupuk kandang aja yang biasa udah di mix sama tanah, itu udah bisa membuat mereka menjadi subur. Nah, itu dia tadi video planturing tanaman gantung yang perawatan mudah. Nah, kalian untuk yang baru-baru mulai menanam, kalian teman-teman bisa coba di rumah menanam tanaman gantung jenis potos. Thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. Semoga videonya memberikan inspirasi juga buat kalian, teman-teman semua di rumah. Dan jangan lupa di like dan di subscribe dan follow Instagramku @tingtatin supaya kita lebih dekat. Terus kritik dan sarannya juga diperlukan banget di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.